Mari umat Tuhan, kita datang membawa pujian, penyembahan kita bagi Tuhan, sebab Dialah Allah yang layak kita tinggikan. Haleluya. Memindahkan jiwa dari gelap ke terang, tugas telah diberi oleh Yesus Tuhan. Bersiap dan janganlah terlena, tipu muslihat iblis. Ladang-ladang telah siap untuk dituai. Sekarang mari bergerak maju runtuhkan siasat si iblis. Kuasa Allah ada bersama kita, siap dilepaskan. Mari bergerak maju runtuhkan benteng-benteng musuh. Kemenangan sudah di pihak kita, sekarang bersoraklah. Haleluya. Memindahkan jiwa dari gelap ke terang, tugas telah diberi oleh Yesus Tuhan. Bersiap dalam doa puasa, kalahkan musuh kita. Yesus panglima bala tentara, Dia pemimpin kita. Mari bergerak maju runtuhkan siasat si iblis. Kuasa Allah ada bersama kita, siap dilepaskan. Mari bergerak maju runtuhkan benteng-benteng musuh. Kemenangan sudah di pihak kita, sekarang bersoraklah. Mari terus bersorak bagi nama Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan. Memindahkan jiwa dari gelap ke terang, tugas telah diberi oleh Yesus Tuhan. Bersiap dalam doa puasa, kalahkan musuh kita. Yesus panglima bala tentara, Dia pemimpin kita. Mari bergerak maju runtuhkan siasat si iblis. Kuasa Allah ada bersama kita, siap dilepaskan. Mari bergerak maju runtuhkan benteng-benteng musuh. Kemenangan sudah di pihak kita, sekarang bersoraklah.
si iblis. Kuasa Allah ada bersama kita, siap dilepaskan. Mari bergerak maju runtuhkan benteng-benteng musuh. Kemenangan sudah di pihak kita, sekarang bersoraklah. Hari umat Tuhan terus bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari bergerak maju runtuhkan siasat si iblis. Kuasa Allah ada bersama kita, siap dilepaskan. Mari bergerak maju runtuhkan benteng-benteng musuh. Kemenangan sudah di pihak kita, sekarang bersoraklah. Sekarang bersoraklah. Sekarang bersoraklah. Haleluya. Kami datang dalam tahta-Mu Tuhan yang kudus, membawa setiap syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hampiri tahta-Mu, tempat kudus-Mu Tuhan. Ku sujud dan tersungkur, pandang kemuliaan-Mu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku, ku mau mengasihi-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, Anak Domba yang layak disembah. Oh Yesus, oh Yesus, Anak Allah, Kau ku sembah selamanya. Ku hampiri tahta-Mu, tempat kudus-Mu Tuhan. Ku sujud dan tersungkur, pandang kemuliaan-Mu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku, ku mau mengasihi-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, Anak Domba yang layak disembah. Oh Yesus,
yang layak disembah. Oh Yesus, oh Yesus, Anak Allah, Kau ku sembah selamanya. Engkau yang kami sembah, sebab Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu terus sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus Tuhan. Kami sembah Engkau, Engkau yang layak. Terima syukur kami, haleluya Tuhan. Namamu berkuasa Yesus, Namamu mulia Tuhan, Namamu yang layak kami tinggikan Yesus. Mari panggil namanya Yesus. Oh Yesus, Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Ya rala barala 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 barala. Oh rala barala bashe. Oh Yesus, oh Yesus, Anak Domba yang layak disembah. Oh Yesus, oh Yesus, Anak Allah, Kau ku sembah. Oh Yesus, oh Yesus, Anak Domba yang layak disembah. Oh Yesus, oh Yesus, Anak Allah, Kau ku sembah selamanya. Selamanya kami sembah, selamanya Engkau Tuhan kami. Haleluya. Ya rala barala 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 barala. Oh ya rabashe ya na 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 ya na rabashe. Haleluya. Ya rala barala 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 bashe ya rala barala barala barala. Engkau yang layak Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi
Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Hanya bagimu. Hanya bagi Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh bersukacita kita bisa bertemu kembali di dalam anugerah Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita selalu menaikkan syukur di dalam setiap pertemuan ibadah kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan segala dan banyak hal kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, bahkan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa selalu terjadi dalam hidup kita bagi orang-orang yang selalu berharap, bagi orang-orang yang terus setia dengan tekun menantikan, di mana Allah menyatakan waktu cara yang sungguh luar biasa untuk menolong dan membukakan pintu anugerah kasih kemurahannya atas setiap hidup kita yang selalu berharap bersandar. Dan saya percaya kita selalu mengalami kasih setia Tuhan. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, hamba-Mu bersyukur buat pagi yang sungguh luar biasa dengan sukacita Allah yang kami rasakan sampai hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur penjagaan, penyertaan, pemeliharaan yang sungguh heran. Kami mengucap syukur segala yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Kami membawa syukur, pujian, pengagungan di hadapan-Mu. Dan kiranya apa yang kami buat pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Nyatakan isi hati-Mu, kebenaran-Mu Kau nyatakan di dalam kekuatan kuasa firman-Mu kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberkati. Pimpin sertai kami, remakan, berikan pencerahan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, dan kami boleh mengalami kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa, amin. Kita membaca bersama di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Matius 4 ayat 23 sampai ayat 24. Matius 4 ayat 23 sampai ayat 24. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bersukacitalah, naikkan syukur.
di mana firman Tuhan ya dan amin. Kita dapat memahami, mengerti, dapat mengenal bagaimana pelayanan Tuhan Yesus Kristus di dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Pemberitaan Injil Kerajaan Allah sangat erat kaitannya dengan penyembuhan, mujizat, dan mengusir setan. Di mana kita bisa mengerti, memahami, dari pembacaan ini kita bisa mengenal pelayanan Tuhan Yesus dalam kuasa urapan yang bekerja, yang datangnya dari surga. Siapakah Yesus Kristus? Kita dapat memahami, mengenal dari pelayanannya, bahwa kuasa otoritasnya sanggup menyembuhkan yang sakit. Bahkan orang-orang yang buruk keadaannya. Injil Kerajaan Allah, dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah sangat erat. Sangat erat kaitannya dengan kesembuhan, mujizat, dan mengusir setan. Sebagai gambaran, kita dapat mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus punya kekuatan, memiliki kekuatan, kuasa, otoritas untuk melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Tidak mungkin bagi manusia, tetapi Allah sanggup melakukan dan mengerjakan dalam kekuatan kuasanya. Di dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Di antara bangsa itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, penyakit dan kelemahan di dalam ayat 23. Penyakit dan kelemahan ada dua sarana iblis untuk membinasakan, di mana digambarkan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ada dua sarana, di mana iblis memiliki sarana untuk membinasakan manusia, yaitu dosa dan penyakit. Di mana dosa merupakan pintu gerbang iblis untuk membinasakan. Dan penyakit adalah sarana iblis untuk menghancurkan iman setiap orang percaya. Bahkan orang-orang yang belum percaya, imannya dihancurkan. Karena apa? Ada kelemahan di dalam sakit penyakit yang tidak kunjung mengalami kesembuhan. Manusia lebih cenderung akhirnya menggerutu, mengeluh, tidak sabar, karena sakit yang diderita tidak sembuh-sembuh. Ada kelemahan dan akhirnya imannya, hatinya mulai goyah. Sulit untuk mempercayai kebenaran firman Tuhan, di mana Yesus berkarya di dalam kuasa yang dari surga, menyembuhkan penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Dan banyak orang yang datang dibawa kepadanya, semua orang yang buruk keadaannya. Dan sarana penyakit ini, ada pencobaan yang iblis kerjakan di dalam kehidupan manusia. Supaya apa? Melalui sarana penyakit ini, manusia mulai hilang percayanya kepada Allah. Mengalami keputusasaan. Di dalam kelemahannya semakin buruk keadaannya. Karena sakit penyakit yang diderita yang sekian lama. Kita juga pernah membaca
Kita mengetahui ada sampai 12 tahun pendarahan. Ada waktu yang sangat panjang orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Dan kita lihat, di dalam kelemahan mereka, iblis datang untuk mencuri hilangnya iman percaya untuk mempercayai Allah yang sanggup menyembuhkan. Di dalam gambaran yang jelas kita dapat melihat di dalam Yesus Kristus, kita menerima gambaran yang jelas bahwa di dalam Dia kita mengalami kekuatan, di dalam kuasa-Nya Allah sanggup mengubah. Dan iblis menggunakan dua sarana melalui dosa dan penyakit. Dan di dalam penyakit, seseorang bisa mengalami kelemahan, putus asa, tak berdaya karena nggak bisa berbuat apa-apa karena penyakitnya. Karena penyakitnya ekonominya kacau. Karena penyakitnya hubungan dalam keluarga rumah tangga kacau. Dan iblis memanfaatkan kelemahan-kelemahan manusia. Dan manusia mulai mengalami penderitaan dengan kesengsaraan karena sakit di dalam tubuhnya yang tidak mengalami kesembuhan. Tetapi ada dua sarana juga yang Allah sediakan, merupakan sarana berkat dari Allah. Kita bisa mengenal gambaran Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus pun berkeliling, ayat 23, di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Injil Kerajaan Allah. Allah menyediakan dua sarana berkat. Di dalam Yesus Kristus tersedia pengampunan dan kesembuhan. Di dalam Yesus Kristus, semua orang yang buruk keadaannya, menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, dan yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Nama yang luar biasa, nama yang ajaib, nama yang berdaulat, nama yang berkuasa di dalam Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Mazmur 103 ayat 3 dan ayat 4. Mazmur 103 ayat 3 dan ayat 4. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ada dua sarana berkat yang Allah sediakan. Dari pembacaan Mazmur 103 ayat 3 dan ayat 4. Berkat yang kita terima, kita bangun iman percaya kita, mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita terima berkat anugerah yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan dalam anugerahnya. Kita menerima pengampunan dan kesembuhan. Pada saat kita menerima pengampunan, karena dosa adalah pintu gerbang iblis. Pintu gerbang iblis untuk menarik seseorang
Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Sangat jelas bagaimana pekerjaan iblis. Kita dapat mengenal cara kerjanya, tetapi kita juga mengenal cara kerja Allah. Ketersediaan dua sarana. Iblis memakai dua sarana untuk melemahkan manusia dan membinasakan melalui sakit, penyakit, kelemahan. Bahkan ada yang kerasukan setan. Tetapi Allah juga dalam anugerahnya menyediakan dua sarana berkat yang Allah sediakan. Di dalam Yesus Kristus ada penebusan, dan berkat yang kita terima ada pemulihan. Di dalam kekuatan kuasa firman-Nya kita dapat menerima gambaran dengan jelas. Siapakah Yesus Kristus sesungguhnya? Dia adalah Allah Immanuel, penyembuh, pemulih, penebus. Di dalam ayat 4, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita menerima kasih setia dari Tuhan, dan kita menerima rahmat pertolongannya. Ada pemulihan. Karena sakit penyakit yang kita derita, kesengsaraan yang kita alami dalam penderitaan, kelemahan kita, keputusasaan, putus pengharapan. Pada saat kita berikan hidup kita, iman percaya kita di dalam Yesus Kristus, maka akan terjadi pertukaran. Karena Tuhan Yesus sudah selesaikan. Dia mati di atas kayu salib, menyelesaikan semua apa yang menjadi kelemahan kita, sakit penyakit kita. Di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan ayat 5. Yesaya 53 ayat 4 dan ayat 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sarana berkat yang Allah sediakan. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Pada saat kita percaya, kita taruh iman percaya kita di hadapan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pertukaran. Ada pertukaran. Penyakit kita ditanggungnya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Penyakit, kesengsaraan, kutuk, hukuman atas dosa, Allah selesaikan pada saat kita percaya. Kita dibenarkan menerima berkat anugerah, pengampunan dosa dan kesembuhan. Allah menyediakan pengampunan dan penebusan untuk dosa, kehidupan kekal dan kebangkitan untuk kematian. Untuk kematian, Allah menyediakan kehidupan kekal dan kebangkitan. Dan di dalam pembacaan kita di dalam Yesaya 53 ayat 5 jelas Allah juga menyediakan kesembuhan untuk penyakit kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita dibawa untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita Matius 4 ayat 23 dan ayat 24.
Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar di dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Mengampuni dosa. Maka pintu gerbang iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan melalui pintu gerbang dosa, Allah menghalau di dalam anugerahnya, di dalam kekuatan kuasanya. Maka pekerjaan iblis dihentikan bagi orang percaya. Kutuk diubah menjadi berkat. Yang sakit disembuhkan. Kita menerima jaminan kepastian. Allah menyediakan kehidupan kekal dan kebangkitan untuk kematian. Ada berkat yang kita terima di dalam pengampunan dan penebusan dosa. Allah juga menyediakan kesembuhan bagi setiap penyakit kita. Apakah kuasa yang terjadi yang Yesus kerjakan pada saat itu masih bekerja sampai hari ini? Kita akan melihat di dalam karya, perbuatan, pekerjaan Allah yang Dia kerjakan, kita menerima gambaran yang sangat jelas. Kita dapat mengenal Allah, kita dapat mengerti hatinya, sifatnya, karakternya. Dan kita mengenal pribadinya di dalam Yesus Kristus, di mana kuasanya nyata dari surga. Apa yang Dia lakukan, kuasa yang sama masih bekerja sampai hari ini. Bahkan ada panggilan dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anaknya, untuk melakukan pekerjaan yang Yesus sudah kerjakan. Maka kita dipanggil di dalam amanat agung. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pekerjaan di dalam kerajaan Allah, pemberitaan Injil kerajaan Allah, apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, sekarang pekerjaan itu didelegasikan di dalam panggilan ilahi, di dalam kasih karunia-Nya, memampukan kita untuk hidup di dalam panggilan itu. Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat. Maka di dalam amanatnya, dalam amanat agung, kita menerima tugas, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kuasa mujizat dari surga terjadi dalam pelayanan Yesus Kristus pada saat itu. Maka kuasa yang sama juga bekerja sampai hari ini. Pergi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah menyediakan dua sarana untuk kita mengalami pemulihan dan kesembuhan, mengalami keselamatan. Dan kita anak-anaknya memenuhi panggilan amanat agung. Dan setiap kita yang melakukan amanat agung, memberitakan Injil kerajaan Allah, menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang tertawan terbelenggu, bahkan yang kerasukan setan. Bahkan kita dipanggil untuk berdoa, bersyafaat,
di dalam satu bangsa ada banyak tantangan, pergumulan, pencobaan-pencobaan. Dan kita sebagai gereja Tuhan dipanggil untuk berdoa bagi bangsa ini. Kalau negeri ini ada sampai hari ini adalah anugerah kemurahan Tuhan. Dan kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan bertanggung jawab untuk berdoa bersafaat. Bahkan kita berdoa bagi kesejahteraan negeri ini, keamanan, ketentraman, kedamaian. Dan Allah sanggup menyembuhkan, memulihkan. Kuasa yang sama yang bekerja dari surga apa yang Yesus lakukan, maka kuasa itu juga mengerjakan pada zaman kita. Dan di dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus dalam pembacaan kita, Matius 4 ayat 23 dan ayat 24, kita dapat mengenal, kita dapat mengerti, memahami gambaran Allah, kasih-Nya, kuasanya, pribadinya, dan kita dapat melihat di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam kematian Kristus, kita menerima kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan tubuh, kemerdekaan jiwa, dan kemerdekaan roh. Roh kita diperbaharui, jiwa kita dikuatkan. Setiap ketakutan, kekhawatiran, kita bawa di hadapan Tuhan, kita berserah, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka hati kita diteguhkan, dikuatkan. Pikiran kita menjadi tenang, tidak kalut. Karena kita menerima damai sejahtera yang di dalam hati. Dan apa yang menjadi keinginan kita, kehendak kita, kita dapat memahami bagaimana kita harus hidup di dalam kehendak Allah. Dan Yesus menyatakan kehendak Bapa. Semua orang sembuh, diselamatkan, bebas dari belenggu iblis. Maka gereja Tuhan, setiap kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk membawa kabar baik Injil Kerajaan Allah. Di dalam Yesus Kristus kesembuhan terjadi. Belenggu dosa dibebaskan, dilepaskan. Dan setiap belenggu iblis, dia yang mencuri damai sejahtera, dia mencuri masa depan, dia yang mencuri bagian yang terbaik dari hidup kita, harapan kita, hingga banyak orang putus asa dari kelemahan-kelemahan manusia, pintu gerbang dosa, sakit, penyakit. Dia mencuri, dia membunuh dan membinasakan. Dan oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini, kabar baik yang luar biasa, Allah menyediakan kesembuhan, Allah menyediakan keselamatan, Allah menyediakan jaminan dalam kepastian semasa kita masih ada di muka bumi ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Beritakan kabar baik, Injil Kerajaan Allah. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Muridkan, ajarlah mereka melakukan segala kehendak Allah. Dan kita mendapat bagian berkat yang sungguh luar biasa, penyertaan Tuhan Allah Immanuel sampai pada kesudahannya. Dan kepastian upah dan mahkota tersedia menjadi bagian kita. Jadilah setia. Mari kita mengenal lebih lagi di dalam Kristus Yesus yang memberikan gambaran yang jelas. Siapakah Allah yang kita sembah di dalam kekuatan kuasanya yang datang dari surga. Dan pagi hari ini, kesembuhan pasti terjadi di dalam Yesus Kristus kuasa yang sama. Jadilah percaya. Terima anugerahnya. Kuatkan, teguhkan hatimu. Allah sanggup memulihkan, Allah sanggup menyembuhkan, Allah sanggup menyelamatkan, bahkan Allah sanggup
membawa kita sampai pada kekekalan bersama dengan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dan menaikkan syukur buat kebenaran firman Tuhan, karena kita diberkati dan kuasanya sanggup memulihkan. Di dalam kekuatan kuasa firman Tuhan, di dalam hadiratnya kita pasti dipulihkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Kami bersyukur Engkau sudah menyatakan pribadi-Mu dalam setiap hidup kami. Kami dapat mengenal Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa hebat perbuatan-Mu, ajaib karya-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan, menyelamatkan, memberkati, bahkan memulihkan. Kami mendapatkan kekuatan baru, pengharapan yang baru, berkat sukacita, damai, sejahtera yang dari Allah. Berkat roh kami diperbaharui, jiwa kami dikuatkan. Roh yang kuat menguatkan jiwa di dalam kebenaran firman-Mu. Maka jiwa yang kuat memberikan kekuatan baru di dalam tubuh kami. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami, teguhkan, kuatkan untuk kami dapat menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami boleh dipakai menjadi alat Tuhan, menjadi saksi, memenuhi panggilan-Mu, memenuhi amanat agung, dan kami pergi memberitakan kabar baik Injil Kerajaan Allah. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, bahkan setiap belenggu iblis dihancurkan, dipatahkan. Banyak jiwa boleh diselamatkan, dilepaskan, dan merdeka, mengalami kemerdekaan yang seutuhnya di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami menaikkan syukur di hadapan-Mu, dan kami tak henti-hentinya membawa syukur dan doa kami di hadapan-Mu melalui ucapan bibir dalam pertemuan ibadah pagi hari ini bersama dengan hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu. Kami membawa syukur di hadapan-Mu melalui ucapan bibir, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kiranya ibadah pagi hari ini boleh berkenan, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami bawa bangsa dan negeri yang kami kasih ini, Indonesia. Kami menaikkan syukur di dalam anugerah-Mu, dalam penyertaan perlindungan-Mu sampai saat ini, hari ini. Kami masih mengalami keamanan, kedamaian, ketenangan, bahkan kesejahteraan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau mampu membawa bangsa dan negeri ini untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami kesembuhan, bahkan mengalami berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, tanah yang subur, hasil alam yang luar biasa, bahkan sumber daya manusia penuh hikmat dan takut akan Tuhan untuk dapat mengelola kekayaan negeri ini. Dan berikan hati yang damai atas seluruh penduduknya, untuk kami dapat bersatu di dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Di dalam perbedaan kami tetap satu di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dalam anugerah Tuhan. Tuhan berkati bersama keluarga, kekuatan hikmat yang datangnya dari surga untuk dapat memimpin, membawa negeri ini tetap kokoh, tetap tangguh,
dan terus tumbuh di dalam kasih karunia-Mu, hikmat yang dari surga. Berkati keluarga, anak cucu Tuhan berkati, kekuatan kesehatan yang dari surga. Bungkus dengan kuasa darah Yesus, malaikat menjaga, mengawal dari setiap tantangan dalam bentuk apapun. Kekuatan yang dari surga turun atas Bapak Presiden kami, Joko Widodo, dalam anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin dalam anugerah Tuhan. Kekuatan kesehatan, keluarga Tuhan berkati dalam anugerah Tuhan. Menteri bersama jajaran yang ada, Tuhan berkati. Berikan kekuatan hikmat yang dari surga di dalam tanggung jawab yang dipercayakan, dapat melaksanakan tugas dengan baik. Para pejabat yang ada dari pusat sampai ke daerah, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. TNI, Polri, Tuhan berkati. Garda terdepan, ujung tombak dalam penanganan COVID-19, Tuhan berkati. Rumah sakit, tim medis semua Tuhan berkati dalam kasih karunia-Mu. Jaga, lindungi, sertai, berkati seluruh keluarganya, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bahwa negeri ini di dalam rencana-Mu dan kehendak-Mu yang sempurna. Dari setiap tantangan apapun yang berusaha menggoncang, kami percaya tangan-Mu yang kuat, penuh kasih, penuh keajaiban, tangan-Mu yang berkuasa, kekuatan kuasa yang datangnya dari surga, sanggup menjaga negeri ini dalam damai sejahtera dan sukacita Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati umat-Mu di dalam kasih karunia-Mu, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, masa depan anak-anak, pendidikan mereka Tuhan berkati, kebutuhan mereka Tuhan cukupi, pemulihan perekonomian Tuhan berkati. Apa yang diperlukan Engkau mencukupkan. Bahkan kesembuhan, kekuatan, kesehatan yang dari surga limpahkan atas kehidupan umat-Mu. Berkat yang dari surga Engkau limpahkan dengan berkat damai sejahtera dan sukacita Allah yang sungguh luar biasa. Keluar masuk umat-Mu Tuhan, jaga, lindungi. Bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Dijauhkan dari setiap kecelakaan bahaya dalam bentuk apapun. Karena rancangan-Mu adalah rancangan penuh damai sejahtera dalam harapan masa depan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan sebentar kami menyelesaikan ibadah online pagi hari ini dalam kasih karunia-Mu. Curahkan berkat-Mu yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Berkat anugerah perlindungan dari Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang kuat, penghiburan, pimpinan daripada Allah Roh Kudus, menyertai-Mu mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menyebut-Mu di awan-awan sebagai mempelai-mempelai Kristus tanpa cacat dan kerut. Kiranya berkat yang besar ini tinggal dalam hidup-Mu, dalam rumah-Mu, keluarga-Mu, pelayanan-Mu. Terima dengan ucapan syukur dan penuh sukacita. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelaku-pelaku firman, kekasih-kekasih Tuhan, laskar-laskar Kristus. Terimalah berkat Tuhan dengan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan
Tuhan, hanya bagi Tuhan, hanya bagimu